Halo para penggemar fisika, para penggemar Geprofis. Kali ini saya akan menjelaskan aturan angka penting lebih dalam lagi agar Anda bisa memahami dengan baik ya. Angka penting itu sebenarnya apa sih? Angka penting itu adalah angka atau digit yang diperhitungkan dari hasil pengukuran. Jadi harus merupakan hasil pengukuran, bukan mencaca atau membilang ya. Misalnya Anda membilang 40 kelereng, 20 telur, nah itu bukan angka penting. 20, 40, 50 butir bola basket misalkan, nah itu bukan angka penting. Jadi angka penting itu merupakan hasil pengukuran. Nah misalnya ada 45341, ini bilangan 45.341, ini terdiri dari 5 angka penting. Nah aturan yang pertama dari angka penting itu adalah semua angka bukan 0 adalah angka penting. Jadi ini 5 angka penting. Nah kalau 56,78997, nah angka ini bukan 0, semuanya angka penting, jadi ini ada 7 angka penting. Kemudian kalau 88899,321, nah ini tinggal ngitung aja, berarti ini ada 8 angka penting. Karena bukan 0, jadi bukan 0 itu pasti angka penting. Nah kalau ada angka 0 diapit angka bukan 0, itu angka penting. Nah ini aturan yang kedua. Jadi 401, nolnya itu angka penting, jadi angka pentingnya sebanyak 3. Kemudian kalau ada 4000001, nah 0 yang diapit 4 dan 1, semua angka penting itu. Jadi kalau begitu angka pentingnya sebanyak 6. Kalau 4023001, berapa angka penting? Ya ini 7 angka penting. Kalau 1,0034, ya berarti 5 angka penting. Kalau 555,00001, ya ini berarti 9 angka penting gitu. Nah bagaimana kalau 670? Nah ini kita masuki aturan yang ketiga. Kalau 670, nah 0 di belakang bilangan bulat itu bukan angka penting. Jadi angka pentingnya cuma 2 saja, yaitu 6 dan 7. Tapi kalau 6700-nya diberi garis bawah, ini perkecualian ya. Kalau 0-nya di garis bawahi atau di garis atas atau mungkin titik, ini termasuk angka penting. Jadi ini 3 angka penting ya. Kemudian 67000, lihat tidak ada garis atas atau garis bawah, tidak ada titik, berarti angka pentingnya cuma 6 dan 7. Jadi ini 2 angka penting aja. Kalau 67000 titik, nah ini 0003 ini adalah angka penting. Jadi 3 tambah 67 berarti ada 5 angka penting. Kalau 67000, nah yang di garis bawahi 0 yang tengah ini, maka 0 yang tengah ini termasuk angka penting. Ke kiri semua angka penting, yang di sebelah kanan bukan angka penting. Jadi angka pentingnya 6700. Nah, sampai garis bawah saja ini ya. Jadi ini 4 angka penting. Kalau ada 1,0, nah ada bilangan desimal koma-komaan ya, 1 atau lebih. Nah ini 1,0, ada 0 di belakang koma, ini termasuk angka penting. Jadi ini ada 2 angka penting, 1 dan 0. Kalau 10,20, nah ini berarti ada 4 angka penting. Kalau 1203,00, nah ini bukan iseng ya 00 yang di belakang ini. Kan boleh tulis 1203 gitu aja, nggak usah 00. Kenapa tulis 00? Biasanya ini berhubungan dengan ketelitian alat. Jadi 0,00 itu bukan iseng. Jadi kalau begitu berapa angka penting ini? 6 angka penting. Ini termasuk angka penting ya, 00 di belakang koma ini. Kemudian ada bilangan kurang dari 1. Nah ini aturan berikutnya. 0,005. Mana angka pentingnya? Angka pentingnya cuma 5. Jadi 0 yang di kiri atau kanan tanda desimal untuk bilangan kurang dari 1 yang terletak di kiri kanan secara langsung, ini bukan angka penting. Jadi kalau begitu angka pentingnya cuma 5 ini. Jadi ini 1 angka penting. Kalau 0,04050, berarti ada 4 angka penting. Kalau 0,01001, berarti ini ada 4 angka penting. Kalau 1,00 kali 10 pangkat 3, nah ini penulisan notasi ilmiah kan. Nah notasi ilmiah yang dilihat angka pentingnya itu cuma yang depan orde aja, di depan orde magnitudo. Jadi dilihat mantisanya. Jadi mantisa itu bilangan di depan orde, di depan 10 pangkat, namanya mantisa. Mantisanya 1,00. Nah ini aja yang dilihat. Jadi 1,00 itu berarti 3 angka penting. Jadi ordenya nggak usah diperhatikan karena orde bukan angka penting.
Kemudian 3,2 kali 10 pangkat min 5. Mana angka pentingnya? 3 sama 2 ini saja. Jadi 2 angka penting. Nah, kalau 4,050 kali 10 pangkat min 15, berapa angka penting? Ya, lihat mantisannya saja. Mantisa ini kan ada 4 angka penting. Jadi kalau begitu di sini 4 angka penting. Nah, sekarang kita membahas pembulatan angka penting. Ini penting sekali ya, pembulatan angka penting sekali. Nah, perhatikan bilangan di bawah ini 12,5455. Ini mengandung 6 angka penting. Di sini saya akan membulatkan menjadi 5 angka penting. Nah, kalau 5 angka penting berarti ini batasnya. Anda perhatikan, kalau ada bilangan 5 tepat seperti ini, 5-nya tidak berekor, artinya di belakang 5 tidak ada bilangan di atas 0 ya. Tidak ada bilangan di atas 0, 5 persis. Kalau 5 persis, Anda lihat depannya ini. Nah, kalau ini bilangan ganjil, maka harus digenapkan. Kalau bilangan genap, ya dibiarkan. Jadi kalau begitu artinya kalau bilangan ganjil dibulatkan ke atas. Artinya 5-nya itu ditambah 1. Jadi kalau begitu jadi 6 5-nya yang di sini. Akhirnya jadinya seperti ini, 12,546. Karena ganjil digenapkan. Jadi ini mengandung 5 angka penting kan ini. Nah, kalau misalnya membulatkan menjadi 4 angka penting. Perhatikan ya, kita tidak boleh menggunakan hasil pembulatan. Kalau membulatkan berapa angka penting, itu harus menggunakan bilangan aslinya. Makanya ini saya tulis lagi kan, bilangan aslinya. Jadi kalau 4 angka penting ini batasnya. Ini kok ada 5, tapi dia 5 lebih. 5, 50 lebih, 500 lebih. Jadi di belakang 5 ini ada bilangan selain 0. Nah, ini namanya 5 berekor. Kalau 5 berekor, maka apapun di depan 5, yaitu 4, mau 3, mau 4, mau berapa, mau ganjil, mau genap, maka pembulatannya ke atas. Jadi yang di depan 5 ini wajib ditambah 1. Jadi kalau begitu 12,55 hasilnya. Gitu ya. Ini mengandung 4 angka penting yang diminta. Oke, kemudian kalau 3 angka penting gimana? Ini batasnya. Jadi ini 4. 4 itu kurang dari 5. Nah, langsung dibuang kalau ini ya. Langsung dibuang. Jadi kalau 3 angka penting jadi 12,5. Artinya pembulatannya ke bawah. Nah, kemudian ada 12,5455. Nah, ini kalau 2 angka penting gimana? Ya jadi 13. Karena 5-nya ini kan berekor. Lihat bilangan di belakang 5 ini bukan 0 ya, 455 bukan 0, kecuali kalau 0000 gitu. Jadi kalau 5 berekor, maka apapun di depan 5 ganjil maupun genap harus ditambah 1, artinya pembulatannya ke atas. Jadi ini jadinya 13 gitu ya, mengandung 2 angka penting. Nah, bagaimana kalau 1 angka penting saja? Nah, ini batasnya. Berarti kalau begitu ini lihat 2 ini di bawah 5. Jadi kalau begitu dibuang diganti 0. Jadi hasilnya ini 10. 1 angka penting kan ini. Nah, menurut aturan angka penting 10 di sini, 0-nya tidak dikasih tanda garis bawah atau garis atas. Berarti ini hanya mengandung 1 angka penting gitu ya. Nah, perhatikan baik-baik. Aturan pembulatan itu berarti pendekatan ya. Jadi hasil pembulatan itu harus mendekati bilangan yang dibulatkan. Jadi misalnya ini dibulatkan 1 angka penting. Anda nulis 1 tok di sini. Ya enggak boleh. Wong bilangannya kan 12. Kok jadi 1? Misalnya $12 jadi $1. Ya berbahaya, itu artinya korupsi itu kan. Nah, enggak boleh. Jadi pembulatan itu artinya pendekatan. Nah, sedangkan pembulatan yang saya ajarkan di sini adalah pembulatan secara halus, karena pembulatan itu ada 2, yaitu kasar dan halus. Kalau halus, ya caranya seperti ini. Kalau 5 tepat, lihat bilangan di depan, ganjil atau genap. Kalau ganjil digenapkan, kalau genap, ya dibiarkan. Begitu ya. Kalau pembulatan kasar, tidak peduli. Pokoknya 5 lebih itu naik. Ya, naik 1. Itu kasar. Oke. Kemudian coba saya beri contoh lagi. Ada bilangan 456,450. Ini kan mengandung 6 angka penting. Ini kalau kita bulatkan menjadi 5 angka penting, ini batasnya. Jadi 0 itu di bawah 5, langsung dibuang. Jadi ini menjadi 5 angka penting, 456,45. Kemudian 456,450 saya tulis lagi, saya bulatkan menjadi 4 angka penting, ini batasnya. Ini 5, tapi belakangnya kan 0, bukan bilangan selain 0.
Jadi 5 tidak berekor, ini 0 kok ya. 5, 50, 500, ini 5 tepat berarti. Nah kalau 5 tepat, maka lihat di depannya, ini kan bilangan genap. Kalau genap ya dibiarkan, jadi kalau begitu pembulatannya ke bawah. 456,4, tetap ya 4-nya, tidak ditambah 1. Artinya pembulatannya ke bawah. Ini 4 angka penting kan? Oke, terus kemudian 456,450 mau dibulatkan menjadi 3 angka penting. Ini batasnya. Perhatikan di sini 4 kurang dari 5, langsung dibuang. Jadi akhirnya dapat 456. Nah, 3 angka penting. Jadi pokoknya bilangan di bawah 5 itu langsung dibuang. Artinya pembulatannya ke bawah. Kemudian kalau 456,450 bagaimana kalau dibulatkan 2 angka penting? 6 itu lebih dari 5. Ya, kalau lebih dari 5 langsung bulatkan ke atas. Artinya 5-nya ini ditambahi 1. Jadi 46. Tapi jangan nulis 46 tok. Ini kan 456. Duit 456 jadi 46 ya. Ngamuk yang punya duit nanti ya. Jadi kalau begitu 6-nya dijadikan 0 di sini ya. Jadi dibulatkan menjadi 460. 456, 460. Jadi pembulatan harus logis. Pembulatan itu pendekatan. Nah, ini berapa angka penting 460? Sesuai dengan aturan ya ini 2 angka penting, ya kan? 0 di sini bukan angka penting. Nah, 456,450 saya bulatkan menjadi 1 angka penting. Langsung pembulatannya ke atas, berarti 4 jadi 5 gitu kan. Jadinya 500. Jangan ngomong 4 saja ya. Ini 456 mendekati 500 gitu ya. Jadi ini 1 angka penting karena 00 ini bukan angka penting menurut aturan tadi. Oke, berikutnya saya punya bilangan 854,5365. Ini 7 angka penting ya. Ini mau saya bulatkan menjadi 6 angka penting. Ini batasnya. Ini 5 persis ya. 5 tidak berekor. Jadi lihat depannya, kan 6 ini genap. Kalau genap dibiarkan ya. Jadi jangan dibulatkan ke atas, pembulatannya ke bawah. Artinya 6-nya ini dibiarkan. Jadi 854,536 jadinya. Ini adalah 6 angka penting. Kemudian ada 854,5365. Kalau dibulatkan menjadi 5 angka penting, berarti menjadi 854,54. Kenapa begitu? Karena 6 ini di atas 5, langsung pembulatannya ke atas, artinya 3 ini ditambahi 1. Ya, jadi 54. Oke, ini 5 angka penting. Kemudian 854,5365 dibulatkan menjadi 4 angka penting, ini batasnya, jadi hasilnya 854,5. Kemudian tulis lagi gitu ya, dibulatkan 3 angka penting, berarti 5 ini berekor, maka apapun di depannya ditambahi 1. Mau ganjil, mau genap, tidak peduli, tambahi 1. Jadi 855, artinya pembulatannya ke atas. Ini 3 angka penting. Kalau 854,5365 bagaimana? Kalau dibulatkan 2 angka penting, ini 4 kurang dari 5. Langsung dibuang jadi 0 di sini 4-nya ya. Kan ini 854, jangan 85 saja. Jadi 850. Nah, ini terdiri dari 2 angka penting saja. Nah, kalau 854 dibulatkan menjadi 1 angka penting, berarti 5 ini berekor ya. 5 di belakangnya ada bilangan lebih besar dari 0, maka 5 berekor. Kalau 5 berekor tidak peduli depan ganjil atau genap ditambah 1. Jadi jadinya 9 ini. Tapi jangan lupa ini tambahin 00. Kenapa begitu? Karena 854 mendekati 900. Jangan 9 aja ya. Jadi ini 1 angka penting 900 itu. Oke, kalau 371,550. Nah, ini kan 7 angka penting. Saya bulatkan menjadi 6 angka penting. Ya, ini batasnya. Berarti kalau 0 kurang dari 5 langsung dibuang. Jadi hasilnya 371,550. Pembulatannya ke bawah ya. 371,5500. Kalau saya ambil sebagai 5 angka penting, maka menjadi 371,55. 0 di bawah 5 langsung dibuang. Kemudian 371,5500. Nah, dibulatkan ke 4 angka penting. Hati-hati, ini 5. 5-nya tidak berekor ya, karena 00 ini. Jadi dia tidak disertai belakangnya bilangan selain 0. Artinya 5-nya itu 5 tepat. 5, 50, 500, 5000 itu kategori 5 tepat. Kalau 5 persis tepat, maka lihat di depannya ini. Bilangannya kan ganjil. Kalau ganjil dibulatkan ke atas. Artinya 5-nya ditambahi 1 supaya genap. Jadi kalau ganjil digenapkan 371,6, pembulatannya ke atas. Ini 4 angka penting. Sekali lagi yang saya ajarkan ini adalah pembulatan yang halus.
Jadi lihat depannya 5, ganjil atau genap. Ada juga yang pembulatan kasar masalahnya ya. Oke, 371,5500. Nah, ini kalau dibulatkan 3 angka penting jadi berapa ya? Ini 372. Karena 5-nya berekor. Di belakang 5 kan ada angka 5 ini ya. Ini 5.000 lebih kan, 5.500 kalau saya baca ya. Tanpa koma yang di kirinya. Ini saya baca 5.000 lebih kan gitu ya. Nah, itu pembulatannya ke atas. Mau ganjil mau genap di depannya 5 ini harus tambahi 1. Jadi hasilnya 372. Ini 3 angka penting. Kemudian 371,5500 kalau saya bulatkan menjadi 2 angka penting. Ini 1 kurang dari 5 langsung dibuang. Jadi 370. Ini 2 angka penting. Kemudian kalau 371,5500 dibulatkan menjadi 1 angka penting, berarti jadinya adalah 407. Nah, ini lebih besar dari 5, jadi pembulatan ke atas 3-nya ditambah 1 jadi 400 gitu ya, 1 angka penting. Nah, sekarang kita masuk ke operasi angka penting mulai dari penjumlahan. Misalnya saya punya bilangan seperti ini dijumlahkan, ini hasilnya berapa? Nah, kalau jumlah-jumlahan biasa ya, SD bisa ya. Nah, ini menurut aturan angka penting. Kalau penjumlahan, ini misalnya menjumlahkan 2 bilangan, kita harus tahu yang namanya angka taksiran. Angka taksiran itu adalah angka paling belakang yang merupakan angka penting. Atau bisa dikatakan angka penting paling belakang. Ya, gampangannya begitu angka taksiran itu. Sekali lagi, angka taksiran adalah angka penting yang paling belakang dari suatu bilangan. Jadi kalau begitu, kalau saya jumlahkan ini, ya, angka taksirannya mana? Ya, ini untuk 8,541 1, 3,2 angka taksirannya 2 begitu ya. Saya garis bawah yang angka taksirannya. Nah, ini kalau saya jumlahkan hasilnya kan segini. Tapi ini 1 ini taksiran, jadi 1 ini juga taksiran, 5 kali taksiran, ya pasti taksiran lah ya. Jadi taksiran itu maksudnya adalah angka yang meragukan. Kalau kita mengukur itu biasanya angka yang paling belakang yang meragukan, gitu kan ya. Oke, nah aturannya penjumlahan angka penting atau pengurangan itu kalau kita menjumlahkan sudah menemukan hasilnya itu harus dibulatkan dengan syarat mengandung 1 angka taksiran aja, mengandung 1 angka yang meragukan. Nah, jadi kalau gini nih batasnya, kalau hanya 1 angka yang meragukan, jadi nanti dibulatkan menjadi 3 angka penting. Karena ini 4 kurang dari 5 berarti hasilnya adalah 11,7. 3 angka penting saja, gitu ya. Kemudian 5,327 ditambah 990. Nah, ini saya susun seperti ini, saya jumlahkan ya. Ini satuan kencengnya sama satuan loh ya, hati-hati nih. Kalau saya jumlahkan hasilnya berapa ini? Hasilnya ini. 7 ini angka taksiran, 0 ini angka taksiran. Perhatikan, 990, 0 itu angka penting loh ya, di belakang koma. Nah, angka penting ini. Makanya angka penting paling belakang 99,0 itu ya 0. Nah, jadi kalau begitu, kalau saya jumlahkan 7 taksiran, 3 tambah 0 taksiran, ya 3 taksiran ini. Jadi kalau begitu harus mengandung 1 angka taksiran. Ini batasnya. Jadi kalau begitu ini pembatasnya. Jadi harus dibulatkan menjadi 4 angka penting saja. Nah, kalau begitu dibulatkan menjadi 104,3. Kemudian 875,23 min 4,5. Hasilnya berapa ini? Saya kurangkan ya ini ya. Satuan kencengnya sama satuan ya, diluruskan sama satuan, jangan lupa. Ini yang taksirannya 3 sama 5 ya. Jadi kalau begitu dibulatkan menjadi 4 angka penting saja. Jadi kalau begitu hasilnya 870,7. Iya, karena 3 itu kan di bawah 5, dibulatkan ke bawah ya. Kemudian lagi 4,657 dikurangi 1,2, saya susun seperti ini. Kemudian saya kurangkan, ini 7 taksiran, 2 taksiran, maka nanti 7 taksiran, 4 juga taksiran di sini. Harus mengandung 1 angka taksiran. Ini batasnya 4 taksiran. Jadi harus dibulatkan menjadi 2 angka penting saja. Karena 5 ini berekor, berarti 4-nya ditambah 1, 3,5. Baiklah, soal berikutnya 5560 dikurangi 12,41 sama dengan berapa menurut aturan angka penting. Jadi ini saya buat bersusun seperti ini. 6 di sini angka taksirannya ya, 0 itu bukan angka penting di sini. Jadi kemudian 12,41, 1 itu angka penting paling belakang. Kemudian kalau saya kurangkan biasa hasilnya seperti ini. Kalau kita lihat di sini, ini 1 angka taksiran, 6 angka taksiran, ini juga taksiran.
Jadi kalau begitu, jika dibulatkan hasilnya harus mengandung satu angka taksiran saja. Jadi kalau begitu, hasilnya ini kan harus mengandung 3 angka penting. Kita bulatkan menjadi 3 angka penting, berarti ini pembulatannya ke atas, 4 ditambah 1, berarti jadi 5. 7-nya jadi 0. Kalau begitu hasilnya adalah 5.550. Sekali lagi, pembulatan itu pendekatan. Oke, sekarang soal berikutnya ini. 1100 dikurangi 23,00. Nah, ini saya susun seperti ini. 1100 kurangi 23,00. Hasilnya dikurangi biasa, hasilnya ini ya. Perhatikan, 1100, angka taksirannya itu 1 di sini ya. Karena 00 bukan angka penting. Kalau 23,00 paling belakangnya angka pentingnya merupakan angka taksiran ya. Jadi kalau sekurangkan ini hasilnya berarti ini angka taksiran, 0-nya di sini, 0 di sini juga angka taksiran. Jadi ini batasnya. Jadi kalau begitu nanti harus dibulatkan menjadi 2 angka penting aja di sini. Kalau begitu 7 ini di atas 5 dibulatkan ke atas langsung 0 ditambah 1. Jadi kalau begitu hasilnya adalah 1100. Jadi kalau begitu tetap ya bilangannya, ya itulah angka penting seperti itu. Jadi 1100 atau 1100. Oke, sekarang perkalian 1,00 kali 12,0 itu hasilnya berapa? Ya dikalikan biasa aja. 1 kali 12 itu kan 12. Tapi hati-hati. Di sini 1,00 3 angka penting. 12,0 3 angka penting, maka hasilnya harus berupa 3 angka penting. Ini sama kuatnya 3 angka penting, ini juga 3 angka penting, maka di sini hasilnya juga 3 angka penting. Makanya di sini 12-nya ditambahin 0, 12,0 gitu. Nah, supaya menjadi 3 angka penting. Kalau sama kuatnya ya sama dengan jumlah angka penting yang dikalikan. Kalau jumlah angka pentingnya ada yang lebih sedikit, ya pembulatannya harus ke jumlah angka penting yang lebih sedikit. Contoh lagi, 12,0 kali 2,5. Nah, ini kalau saya kalikan biasa hasilnya sini ya, hasilnya segini. 12,0 itu 3 angka penting, 2,5 itu 2 angka penting. Nah, ini 2 angka penting, lebih kecil dari 3 angka penting. Jadi hasilnya nanti dibulatkan menjadi 2 angka penting aja, dengan jumlah angka penting lebih sedikit. Jadi kalau begitu, kalau dibulatkan menjadi 2 angka penting, ini batasnya 5 persis. Yang depan kan genap. Kalau genap dibiarkan. Jadi hasilnya 62. Hanya mengandung 2 angka penting. Kemudian 2000 dikalikan 4,5. Ini berapa? Oh, gampang. 2000 kali 4,5 kan 9000. Ya, secara matematis gampang. Menurut aturan angka penting gimana? 2000 itu 1 angka penting, 4,5 itu 2 angka penting. Karena 1 angka penting lebih sedikit dari 2 angka penting, maka hasilnya harus dibulatkan ke 1 angka penting, ke jumlah angka penting yang lebih sedikit. Nah, kalau dibulatkan 1 angka penting, ya jadi 9000 tetap. Karena 9000 ini, 9000 kan sudah 1 angka penting. Ya, hasilnya tetap seperti ini. Oke, sekarang 350,0 kali 112,00. Nah, ini kalau saya kalikan biasa hasilnya kan segini ya. Nah, sekarang menurut aturan angka penting gimana? 350,0 4 angka penting, 112,00 ini mengandung 5 angka penting. Nah, terus kemudian hasilnya kan harus 4 angka penting ya. 4 angka penting berarti ini batasnya. Nah, ini hasilnya harus dibulatkan menjadi 4 angka penting. Kalau begitu jadi berapa ini? Jadi nulisnya seperti ini. 392 0 garis bawah 0 gitu ya. Jadi batas angka pentingnya sampai di sini aja. Karena hanya 4 angka penting gitu ya. Jadi 0 yang paling belakang bukan angka penting. Kemudian 5,76 dibagi 2,4 hasilnya berapa? Kalau pembagian prinsipnya sama dengan perkalian. Hasilnya harus dibulatkan ke jumlah angka penting yang lebih sedikit. Nah, ini kalau saya bagi biasa aja, hasilnya 2,4. Ini pembagian biasa. Ya, pembagian biasa. 5,76 3 angka penting, 2,4 2 angka penting. Hasilnya harus dibulatkan menjadi 2 angka penting. Tapi ini sudah 2 angka penting ya, hasilnya 2,4 gitu ya. Kemudian 62,5 dibagi 2,50. Ini 3 angka penting sama 3 angka penting ini ya. Nah, ini sama kuatnya. Harus 3 angka penting. Kalau ini saya bagi hasilnya kan 25, pembagian biasa aja. Nah, kemudian karena 3 angka penting berarti di sini harus ditambahi 0 supaya 3 angka penting, 25,0. Kemudian 13.500 dibagi 10 ini berapa? Ya jelas gampang, 1350. Tapi perhatikan, yang ini yang depan 3 angka penting, kemudian yang belakang 1 angka penting harus dibulatkan ke 1 angka penting.
Nah, kalau satu angka penting, batasnya kan ini ya. Jadi ini 3 itu di bawah 5, pembulatannya ke bawah. Jadi hasilnya berapa ya? Hasilnya 1000. Langsung diganti 000. Sekali lagi ya, pembulatan itu pendekatan. Ini 1350. Bukan dibulatkan jadi 1, tapi 1000. Nah, ini kan mengandung satu angka penting saja, sesuai dengan aturan ya. Oke, 780,00 dibagi 20,00 berapa hasilnya? Kalau saya bagi biasa hasilnya segini. Kalau menurut aturan angka penting, ini 5 angka penting, yang ini 4 angka penting, hasilnya harus dibulatkan menjadi 4 angka penting. Berarti kalau begitu ditulis gimana? 39,00. Ini kan 4 angka penting. Nah, kalau perpangkatan 25 kuadrat, ini semua tahu 25 kuadrat 625. Menurut aturan angka penting, hasilnya ini jumlah angka pentingnya harus sama dengan yang dikuadratkan atau dipangkatkan. Jadi ini kan 2 angka penting, maka hasilnya juga harus 2 angka penting. Karena belum 2 angka penting, ini 3 angka penting yang kita bulatkan menjadi 2 angka penting. Ini kok 5 persis, lah ini kok 2, bilangan genap. Maka pembulatannya ke bawah, 2-nya dibiarkan, 5-nya jadi 0. Jadi 620, ini 2 angka penting ya. Kemudian 4,00 pangkat 3. Lah ini hati-hati. Ini kan 3 angka penting. 4 pangkat 3 itu 64. Nah, ini kalau 3 angka penting, 64 ya salah. Jadi harus kita tambahin 0 di sini, 64,0. Nah, ini harus ada 3 angka penting di situ ya. Jadi ini hasilnya 64,0. Kemudian angka 81, semua tahu ini hasilnya 9 ya. Tapi perhatikan menurut aturan angka penting, 81 itu 2 angka penting, 9 itu masih 1 angka penting. Supaya 2 angka penting, maka harus ditambahi 0. Jadi 9,0. Ini 2 angka penting. Kalau akar 10.000, ini semua tahu 100. Nah, 10.000 itu angka pentingnya cuma 1. 100 angka pentingnya juga 1. Ya sudah memenuhi syarat, kalau begitu hasilnya 100. Akar 576, ini kan 24 ya. Nah, 24 2 angka penting, padahal yang diakarkan 3 angka penting. Jadi kalau begitu, ini 3AP, ini harus 3AP kan. Berarti ditambahi 0. Jadi 24,0, supaya 3 angka penting gitu ya. Sekali lagi hasil akar itu harus, jumlah angka pentingnya harus sama dengan jumlah yang diakar. Kemudian akar 1025 gimana ini? Wah, ini harus pakai kalkulator ini hitungnya. Akar 1025 itu 32,015621. Ini saya ambil 6 digit di belakang koma ya. Nah, kemudian ini ada 4AP kan yang diakarkan. Maka hasilnya harus 4AP juga. Ada 4 angka penting. Jadi ini batasnya di sini 4AP. 5 ini berekor. Apapun di depannya harus ditambah 1. Mau ganjil, mau genap, tidak peduli ditambah 1. Jadi kalau begitu 32,02. Ini terdiri dari 4 angka penting. Nah, sekarang kita masuk ke operasi notasi ilmiah. 2,1 kali 10 pangkat 4 ditambah 4,3 kali 10 pangkat 4. Hasilnya berapa? Karena ini 10 pangkatnya sudah sama, langsung kita bisa jumlahkan nanti ya. Jadi 2,15 ditambah 4,3 langsung kali 10 pangkat 4. Nah, ini saya jumlahkan secara bersusun. 2,15 tambah 4,3, ini 6,45. Ini angka taksiran, harus mengandung 1 angka taksiran. Ini batasnya, jadi harus bulatkan menjadi 2 angka penting saja. Karena 5 ini persis, 4-nya itu genap, maka 4-nya dibiarkan, jadi 6,4. Hasilnya berarti 6,4 kali 10 pangkat 4. Kemudian 8,545 kali 10 pangkat min 6 dikurangi 4,1 kali 10 pangkat min 6. Nah, hasilnya berapa? Nah, ini karena pangkatnya sudah sama, ya kita kurangkan aja 8,545 dikurangi 4,1. Jadi mantisanya langsung bisa dikurangkan. Nah, ini saya susun seperti ini. Saya kurangkan biasa 5 taksiran, di sini 1 taksiran, ini 5 taksiran, 4 taksiran. Nah, ini batas angka pentingnya. Jadi kalau begitu dibulatkan menjadi 2 angka penting saja, karena 4 ini kurang dari 5 langsung dibuang. Jadi hasil pembulatannya 4,4. Jadi hasilnya ini 4,4 kali 10 pangkat min 6. Nah, sekarang bagaimana kalau perkalian 1,1 kali 10 pangkat 3 kali 4,36. Anda kalikan biasa aja. Ini hasilnya 4,785 kali 10 pangkat berapa? 8. Nah, pangkatnya kan dijumlahkan ini ya. Nah, ini eksponen. Nah, jadi kalau begitu ini 2AP, yang ini berapa? 3AP.
Nah, hasilnya mantisannya ini harus dibulatkan ke jumlah angka penting lebih sedikit, ke 2AP berarti. Karena ini belum 2AP ya. Ini masih berapa ini? 4AP kebanyakan. Dibatasi di sini 2AP saja dibulatkan. 8 itu lebih dari 5, berarti pembulatannya ke atas 7-nya ditambahi 1. Jadi 4,8 kali 10 pangkat 3. Ini hanya 2AP. Yang dilihat mantisannya saja ya. Orde magnitudo itu bukan angka penting. Kemudian perhatikan di sini kalau ada pembagian seperti ini, hasilnya dibagi biasa aja, mantisannya dibagi biasa, tapi pangkatnya dikurangi kan. Nah, ini hasilnya 2,50. Nah, perhatikan di sini ini ada 4 angka penting, yang di sini ada 3 angka penting. Harus dibulatkan menjadi 3 angka penting kan. Nah, tapi ini sudah 3 angka penting, 2,50 ya sudah, ini hasilnya. Oke, sekarang kita mengkuadratkan 3,00 kali 10 pangkat 3 kuadrat. Itu hasilnya pasti ya 9 kali 10 pangkat 6. Ya kan, semua tahu. Tapi apakah memenuhi aturan angka penting? Ini belum. Hasilnya belum memenuhi aturan angka penting. Yang dikuadrat itu, lihat mantisannya 3 angka penting. Maka ini mantisannya juga harus 3 angka penting. Ini masih 1 angka penting. Jadi harus tulis 9,00 kali 10 pangkat 6. Ini baru benar ya. 3 angka penting. Kemudian kalau ada 4 kali 10 pangkat 3, ini semua tahu ya, hasilnya 64 kali 10 pangkat 9. Tapi belum memenuhi aturan angka penting. Yang dipangkatkan 3 itu 1 angka penting, maka hasilnya ini juga harus 1 angka penting. Ini 2 angka penting. Jadi kalau dibulatkan menjadi 60 kan 4 itu. 60 kali 10 pangkat 9. Nah, kemudian disederhanakan supaya jadi notasi ilmiah 6 kali 10 pangkat 10 menjadi 1 angka penting saja. Kalau akar 6,25 kali 10 pangkat 4 berapa ya? Ini kan bisa di-split. Akar 6,25 kali akar 10 pangkat 4. Hasilnya ini 2,5 kali 10 pangkat 2. Tapi ini kan 3 angka penting, 6,25, maka hasilnya ini mantisannya juga harus 3 angka penting. Jadi kalau begitu ditulis 2,50 kali 10 pangkat 2. Ini baru 3 angka penting. Kemudian akar 6,25 kali 10 pangkat 5. Nah, hati-hati ini. Nah, kita bisa bikin begini, akar 62,5 kali 10 pangkat 4. Jadi ini kita split akar 62,5 kali akar 10 pangkat 4. Nah, ini saya dapat hasil 7,9057 kali 10 pangkat 2. Nah, perhatikan tadi yang di akar, ini 3 angka penting. Jadi ini harus apa? 3 angka penting juga ini. Nah, kalau dibulatkan menjadi 3 angka penting, jadi 7,91 kali 10 pangkat 2. Jadi ini 3 angka penting saja. Oke, sekarang kita masuk ke operasi campuran angka penting ya. Jadi campur baur ini ada perkalian, kemudian ada penjumlahan. Misalnya seperti ini. 3,51 kali 4,315 ditambah dengan 5,762 hasilnya berapa menurut aturan angka penting. Kita tahu 3,51 ini 3 angka penting. 4,315 itu 4 angka penting. Di sini juga 4 angka penting ya. Nah, perhatikan, ini kalau saya kalikan, ini hasilnya adalah 15,14565. Tapi harus dibulatkan ke 3 angka penting kan sebenarnya. Tapi ini nggak boleh pembulatan dulu ya. Biarkan hasil aslinya seperti ini. Tapi batas angka pentingnya sampai di 1 ini. Jadi angka penting 151. Artinya perkalian ini hanya menghasilkan 3 angka penting. Batasnya sampai 1 ini ya. Oke, terus kemudian yang ini tetap menjadi 4 angka penting. Jadi angka taksirannya kalau dijumlahkan yang paling belakang ini. Kalau yang ini 15,14565 itu angka taksirannya 1 ini. Nah, hasilnya kan ini nanti ya. Hasilnya ini. Kita sudah tahu hasilnya sebenarnya, tapi kalau kita jumlahkan dulu seperti ini angka taksiran. Ini hasilnya seperti itu ya. Cuman sekarang harus dibulatkan mengandung berapa angka penting kan gitu. Nah, batasnya kan di sini. Jadi harus mengandung 3 angka penting saja. Jadi kalau hasilnya seperti ini ya masih salah ya. Jadi harus 3 angka penting, berarti 0 ini di bawah 5. Pembulatannya ke bawah berarti jadi 20,9. Jadi mengandung 3 angka penting saja. Kemudian ada 8,79 dikurangi 1,234 dibagi 1,2 hasilnya berapa? Jadi ini kita operasikan dulu yang pengurangannya ya, yang dalam kurung baru dibagi 1,2. Jadi kalau begitu perhatikan di sini. Ini kalau saya kurangkan hasilnya itu seperti ini. Ini pengurangan biasa aja, cuma mengandung berapa angka penting.
Nah, ini yang menjadi masalah. Nah, ini harus mengandung 3 angka penting saja. Loh kok bisa? Coba saya uraikan ya. 8,79 dikurangi 1,234. Mana angka taksirannya di sini? Ini 9 ya, yang ini 4. Jadi kalau begitu jika dikurangkan hasilnya ini berarti 6 taksiran, 5 taksiran. Jadi kalau begitu batas satu angka taksiran di sini ya. Jadi harus mengandung satu angka taksiran aja. Jadi kalau begitu ini cuma mengandung berapa? 3 angka penting saja. Ini batas angka pentingnya di 5 itu. Makanya ini saya garis bawahi di 5 begitu ya. Oke, kemudian ini dibagi dengan 2 angka penting. 3 angka penting bagi 2 angka penting. Maka nanti hasilnya ini harus dibulatkan menjadi 2 angka penting saja. Jadi kalau saya bulatkan ini menjadi 6,3 kan, 2 angka penting saja. Kemudian ada operasi ini, 1,21 ditambah 3, 2,51 dikurangi 2,3 dibagi 1,21 kali 1,5. Ini berapa? Oke, saya tulis kembali soalnya, ini sama dengan berapa ya? Kalau yang atas ini saya jumlahkan dulu, ini hasilnya adalah 33,72 dikurangi 2,3. Nah, ini batas angka pentingnya sampai 2 di sini ya. Nah, berarti ini 4 angka penting hasil penjumlahannya, yang ini 2 angka penting dikurangi 2 angka penting. Nanti angka taksirannya di sini 2, ini angka taksirannya 3 ya. Kemudian dibagi ini hasil kalinya 3 angka penting kali 2 angka penting berarti hanya 2 angka penting. Jadi batasnya sampai 8 aja, tapi jangan dibulatkan dulu. Kemudian ini kita operasikan yang atas, ini menjadi 31,42, 4-nya saja yang merupakan angka penting ya. Jadi ini 3 angka penting. Jadi ini pengurangan hasilnya adalah 31,42. Batasnya angka penting sampai di 4 aja. Jadi mengandung 3 angka penting di sini. Kemudian dibagi dengan 1,815, 2 angka penting saja. Nah, ini 3 angka penting sekali lagi ya. Ini 2 angka penting. Kalau dibagi biasa hasilnya kan 17,3113. Tapi berapa angka penting? Kan belum memenuhi syarat angka penting. Ini 3 angka penting dibagi 2 angka penting, hasilnya kan 2 angka penting. Ini masih berapa angka penting? 6 angka penting. Jadi kalau harus 2 angka penting dibulatkan menjadi 2 angka penting saja, jadi 17. Begitu ya. Terus kemudian ada akar 144 ditambah 2,0 kuadrat dikurangi 1,0 pangkat 3. Dibagi 1,1 kali 1,54. Berapa ini hasilnya? Oke, yang atas ini saya akar dulu 144 di akar 12. 12,0 karena ini 3 angka penting. Jadi hasilnya 12,0, 3 angka penting juga. Ini 2,0 kuadrat menjadi 2 angka penting, hasilnya 4, 1,0 pangkat 3 ini juga 2 angka penting. Oke, yang bawah 1,694, 2 angka penting dikali 3 angka penting, di sini berarti 2 angka penting saja. Batasnya angka penting sampai 6 saja, jangan dibulatkan dulu. Nah, kemudian lalu coba ini kita jumlahkan yang atas. Nah, pakai susun lagi kalau bingung ya. Jadi 12,0 ditambah 4,0. 0 angka penting di sini. 0 ini angka penting. Kalau saya jumlahkan hasilnya ini kan 16,00 angka penting. Jadi kalau begitu 16,0 angka penting dikurang 1,0. Jadi ini pengurangan 3 angka penting dengan 2 angka penting dibagi dengan 2 angka penting. Nah, yang atas dikurangi lagi seperti ini. Kalau saya kurangkan mesti 15 tahu ya. Tapi ini mengandung 3 angka penting ya pengurangannya. Jadi kalau begitu 15,00 angka penting juga dibagi 1,694 ini 2 angka penting. Kalau 3 angka penting dibagi 2 angka penting hasilnya kan 2 angka penting. Jadi hasilnya ini secara keseluruhan tapi harus dibulatkan menjadi 2 angka penting. Kalau 2 angka penting berarti ini batasnya 5, ini berekor. Jadi kalau begitu apapun di depannya harus ditambah 1 ya. Jadi 8,9 hasilnya. Jadi ternyata sebenarnya angka penting ini gampang-gampang susah ya. Nah, ya memang kita harus jeli dan teliti dalam menjumlah mengurangkan berapa angka pentingnya begitu ya. Semoga bermanfaat. Music is very easy and fun.